Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya bisa ditakdirkan ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur karena ini adalah pertemuan yang luar biasa dalam acara BIMTEK para pelatih guru PAI. Dalam kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan teori belajar dan model pembelajaran. Para pelatih yang sebelumnya barangkali sudah menyampaikan apa yang dinamakan dengan teori belajar dan juga model pembelajaran. Sebelum kita memasuki kepada materi, terlebih dahulu Bapak Ibu kita sepakati dulu, yaitu adalah kontrak BIMTEK kali ini. Dimana saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu yaitu untuk saling menghargai dan menyimak materi dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu, aktif diskusi dan kolaboratif dalam mengikuti pelatihan. Yang ketiga, Bapak Ibu akan diminta untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Harapannya dari kontrak pelatihan kali ini. Tujuan dari pelatihan kali ini adalah yang pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa memahami konsep model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Yang kedua, mengetahui dan memahami rumah model belajar. Yang ketiga, mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentu dalam memahami teori-teori belajar, ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena kita pernah kuliah dan itu sudah disampaikan. Ini saya hanya memperkuat kembali kepada Bapak dan Ibu agar kita lebih betul-betul profesional dalam memahami di mana teori belajar yang pertama yaitu adalah teori deskriptif dan prospektif, kemudian teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar kognitivistik, teori belajar konstruktif, dan teori belajar humanistik. Teori belajar deskriptif dimaksudkan adalah untuk memberikan hasil atau menjelaskan proses belajar. Sedangkan teori belajar prospektif adalah teori belajar yang menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar di mana teori perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Selanjutnya, ini teori belajar kognitivistik. Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Bagi yang menganut aliran kognitivistik, belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah lebih mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi solusi, dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh satu jawaban yang benar.
Selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Nah, teori belajar ini bertujuan adalah untuk memanusiakan manusia. Bagaimana kita sebagai guru atau sebagai para pelatih nanti yang akan menyampaikan bagaimana kita menggunakan teori belajar humanistik itu adalah untuk memanusiakan manusia, bahwa proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar nanti memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, itu tadi adalah merupakan teori belajar. Nah, dari teori belajar itu kita coba praktekkan kepada model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini pun bagi Bapak dan Ibu barangkali sudah tidak asing. Ya, dari mulai program based learning, project based learning, scientific based learning, dan intuitive dan discovery. Ini adalah merupakan model-model pembelajaran yang tidak pernah asing buat kita semua. Nah, untuk itu saya mengharapkan dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu dibagi kelompok ya. Silakan untuk dibagi kelompok sesuai dengan model yang akan dibahas. Dari masing-masing kelompok nanti akan menyampaikan, mempresentasikan apa itu model-model pembelajaran yang sudah kita bagi. Oke, saya minta kepada salah satu peserta BIMTEK, barangkali Pak Sagiman, untuk bisa menyampaikan inquiry dan discovery. Oke Pak, terima kasih atas pendapatnya tentang inquiry dan discovery. Selanjutnya dari kelompok yang lain, barangkali Bu Siti akan menyampaikan tentang problem basic learning. Oke, terima kasih kepada Bu Siti yang telah menyampaikan tentang model pembelajaran problem basic learning. Selanjutnya kelompok yang lain nanti akan menyampaikan kembali di akhir yang lain. Bapak Ibu yang luar biasa, dari penjelasan di atas secara umum sudah saya sampaikan bahwa ada teori-teori belajar yang harus kita kuasai sebagai seorang guru pelatih, dan juga model-model pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada guru sekarang. Sebab apa? Tanpa antara teori dan model itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kali dulu kita terbiasa tanpa teori gitu, langsung saja praktek seperti apa. Tapi pendidikan makin canggih, pendidikan makin hebat, makin maju, maka banyaklah muncul teori-teori dan model-model pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu di akhir kegiatan ini, dari materi ini saya minta nanti silakan Bapak dan Ibu untuk membaca modul kembali bagaimana konsep model pembelajaran. Di sana ada teori-teori pembelajaran dan juga model-model pembelajaran. Berikutnya saya juga sudah sudah mengirimkan di LMS, yaitu adalah lembar kerja yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok 4 tadi. Dari masing-masing kelompok itu nanti akan mendeskripsikan sesuai dengan petunjuk yang akan saya berikan. Jangan lupa kepada Bapak dan Ibu setelah mengerjakan LK, nah, itu untuk di-upload di LMS. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga di akhir dari bimbingan teknis ini atau dalam pelatihan ini kita menjadi orang-orang yang profesional dalam bidang teori belajar dan model-model pembelajaran, sehingga akan menghasilkan apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Barangkali itu saja dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.